Oke, seseorang dibilang hidupnya berkualitas dari apa? Apa ukuran hidup orang berkualitas? Kualitas hidup kita dibuktikan lewat karya-karya kita. Lukas 13. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kita baca sama-sama ayat ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7 sama-sama. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya, dan mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Hidup seseorang dikatakan berkualitas kalau hidupnya berguna dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Orang yang berkualitas nggak akan pernah dibuang, amin. Berkualitas atau tidaknya hidup orang bukan diukur dari seberapa lama dia hidup, tapi seberapa banyak buahnya. Berkualitas atau tidaknya hidup seseorang tidak diukur dari seberapa panjang usianya, tapi seberapa banyak buahnya. Beberapa waktu lalu di masa pandemi, seorang hamba Tuhan muda dipanggil Tuhan di usia yang sangat muda, meninggalkan anak-anak dan istrinya. Saya tidak terlalu dekat sama almarhum Pastor Raditya Olowan, tetapi kita lihat buah-buah hidupnya luar biasa. Dia menangin komunitas anak-anak muda yang tidak terjangkau, orang-orang buangan, orang-orang yang gak dianggap. Bahkan saya pun tidak masuk ke ranah dia gitu. Kami beda segmen. Umurnya masih sangat muda. Waktu dia meninggal dunia, bayangkan saya tidak dekat. Tapi saya hancur hati, saya sedih sekali. Saya melo sekali, saya duduk sendirian di ruang tamu di rumah. Saya buka Instagramnya. Saya pikir gini, orangnya udah gak ada, unfollow aja. Ini saya cerita yang sebenarnya ya. Saya klik unfollow. Apa yang terjadi? Muncul tulisan follow back. Kita akan tahu orang itu follow kita atau enggak kalau muncul tulisan follow back. Kalau dia cuma follow, berarti dia nggak follow kita. Bisa ngerti ya? Waktu saya lakukan itu, detik yang sama saya follow balik. Saya bilang, doesn't matter dia udah nggak ada. Tapi karya-karya Radit akan selalu di hati kita. Amen. Bayangin ya, orangnya nggak ada, udah nggak ada. Tapi buah-buahnya masih terasa, pelayanannya masih ada. Orangnya udah nggak ada, karyanya masih ada. Satu lagi, Mother Teresa, favorit saya. Mother Teresa menjadi sosok figur yang saya kagumi sejak kecil. Wanita hebat, tidak bertubuh tinggi ya. Dia memberi hidupnya buat anak-anak di India dan di banyak belahan dunia ketiga. Saya sempat ke Kalkuta dan lihat bagaimana pelayanan Mother Teresa masih tetap berjalan sampai hari ini di Kalkuta. Meskipun beliau sudah tidak ada. Kualitas hidup seseorang tidak ditentukan dari panjang pendek usianya, tapi seberapa banyak buahnya. Sampai orang itu nggak ada, pelayannya tetap ada. Karena hidupnya sungguh-sungguh berkualitas. Dia punya nama besar dan nama baik yang orang percaya. Sampai orangnya nggak ada pun, karyanya tetap dipercaya. Lukas 13 ayat 7.
Tadi dikatakan gini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saya mau kasih tahu, kalau hidupmu berkualitas, Anda nggak akan pernah dengar kata-kata ini. Tapi kalau hidupmu tidak berkualitas, Anda akan sering dengar, buat apa lu hidup? Percuma kamu hidup. Kata-katanya gitu. Buat apa kamu ada di rumah ini? Percuma, ada nggak ada kamu sama aja gitu. Ketika seseorang menjadi tidak berguna, nggak memberikan kontribusi apa-apa, buahnya nggak ada. Ada nggak ada lu sama aja. Firman Tuhan bilang gini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tebang aja. Nggak heran kalau di masa perusahaan-perusahaan ramai melakukan redundansi karyawan, memecat banyak staf-staf di perusahaan karena pandemi kemarin. Saya rasa itu sudah nggak bisa diukur dari kualitas gak kualitas, mereka pecat massal. Tetapi Anda mengerti maksud saya, ketika perusahaan-perusahaan terpaksa harus melepaskan banyak karyawan. Saya mau tanya, siapa yang dipecat duluan? Nomor 1. Mereka yang menjadi liabilitas atau beban bagi perusahaan. Siapakah mereka? Yang gajinya gede-gede. Pasti itu nomor 1. Melepaskan yang gajinya udah ratusan juta, ya, yang udah mendekati 100, itu duluan yang dicopot. Karena beban bagi perusahaan. Yang kedua, siapa yang dipecat duluan? Mereka yang paling tidak berkualitas atau tidak perform di perusahaan. Biasanya gitu. Dicopot-copotin duluan. Nah, yang dipertahankan adalah siapa? Nih, saya ingin ini kita belajar malam ini. Orang-orang yang paling berkualitas, siapakah mereka? Yang pertama, yang paling excellent atau cakap dalam pekerjaannya. Ahli. Gak ada dia gak bisa. Yang kedua, yang akan dipertahankan adalah yang punya kapasitas untuk mengerjakan banyak tanggung jawab. One man can do all. One man can do everything, bahasanya. Ketika kita sedang mengurangi budget pengeluaran gaji karyawan, yang kita butuhkan adalah karyawan yang mampu mengerjakan banyak. Bahasanya efektivitas tenaga kerja. Di Tangan Pengharapan, saya memegang prinsip efektivitas tenaga kerja. Karena itu, di kantor Tangan Pengharapan Pusat, stafnya nggak banyak. Kata Raja, salah satu full-timer ICI, kerja di Tangan Pengharapan itu lu mesti belalautan. Artinya apa? Tanggung jawabnya besar, nggak ada nganggur-nganggurnya, kerjanya padat, overtime melulu. Karena saya nggak mau orang kerja nganggur, hidupnya harus berbuah, hidup harus produktif. Jangan main HP melulu, sosial media melulu, selfie melulu, ngopi melulu, duduk dari pagi sampai sore nggak bikin apa-apa. Enough. Makanya saya nggak mau staf banyak-banyak, satu orang mengerjakan banyak. Tapi mereka jadi kapasitasnya jadi besar, makin jadi hebat. Semua karyawan yang keluar dari Tangan Pengharapan, di titik di mana mereka masuk dan titik mereka keluar, mereka berubah jadi orang hebat. Kenapa? Karena punya atasan yang selalu menarik kapasitas. Bahasanya Felix, Pastor Jojo tuh orang yang gak gampang puas. Selalu menarik kapasitas. Saya kasih tahu, bersyukurlah ketemu orang yang kayak gini. Dia detail banget. Zet, ini salah gitu. Justru kita jadi makin tajam karena diarahkan. Daripada pemimpin gak pernah koreksi, taunya pecat-pecat aja. Lebih baik kita diajarin, dididik keras, dan berkatnya keras. Haleluya. Kemudian karyawan yang terbaik yang dipertahankan siapa? Yang paling setia dan paling bisa dipercaya. Setuju? Yang punya usaha? Setuju? Yang paling
setia dan paling bisa dipercaya. Kalau yang tadi paling bisa diandalkan, ya. Sekarang yang paling setia dan paling bisa dipercaya. Nah, ada anak-anak muda di ICI kemarin. Jadi saya tuh kalau Anda bergabung di Impact Family-nya ICI, ini keuntungannya. Saya muter untuk ketemu dengan jemaat yang bergabung di Impact Family per segmen. Disitulah Anda akan melihat wajah Henny Kristianus tanpa make up. Saya bodoh banget ya, habis mandi rambut basah-basah, komsel. Kemudian kita tanya jawab, nggak ada khotbah, tanya jawab. Jadi sambil menjawab pertanyaan saya khotbah beberapa topik gitu. Sama aja kan? Nah, di situ mereka tanya gini, Kak Henny, gimana tuh kalau yang staff yang sering dikasih job-job tambahan di luar job desk? Gimana tuh? Saya jawab gini, kepada yang paling bisa dipercaya akan dipercaya lebih. Kepada yang paling bisa dipercaya akan dipercaya lebih. Kepada mereka yang punya lebih akan dipercaya lebih. Saya jadi ingat firman Tuhan. Matius 25:29 dikatakan gini, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ingat waktu ada hamba yang diberi 5 talenta, dia menjalankan dapat berapa? 5 talenta. Jadi total talentanya 10. Nah yang 2 dapat 2 jadi 4. Nah yang 1 nggak bikin apa-apa dengan 1 itu. Nah kalau Anda yang 1 ini Anda kasih ke siapa? Orang akan kasih yang keempat dong, yang punya 4 dong. Soalnya dia masih sedikit, betul gak? Tambahin yang 1 ini kasih yang keempat. Enggak, Tuhan kasih ke yang punya 10. Karena Tuhan bilang kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Anda akan percayakan tanggung jawab lebih kepada orang yang mampu mengerjakan lebih. Kalau kita mau ngangkat orang di kantor kita, di perusahaan kita, kita pengen memilih seorang manajer, kita akan pilih karyawan yang paling bisa mengerjakan banyak hal, ngerti semua segmen di kantor, semua divisi. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, dia harus mengevaluasi dan mengarahkan dan memeriksa pekerjaan karyawan-karyawannya. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu kalau dia nggak ngerti kerjaan karyawan-karyawannya? Jadi seorang pemimpin harus punya kapasitas ngerti banyak hal. Kalau Anda di perusahaan yang Anda bekerja, bosmu selalu numpukin kerjaannya justru ke kamu, siap-siaplah, bentar lagi kamu naik gaji, bentar-bentar lagi kamu akan naik promosi. Amen. Orang itu pengen gajinya tinggi, tapi paling penting kita nunjukin prestasi. Istilah suami saya gini, bikin bos lu malu kalau nggak gaji lu gede. Gitu dong. Kalau sampai kita udah berprestasi, ngasih hasil karya yang terbaik, dan bos kita nggak menghargai, dia malu. Kamu digaji 5 juta, tapi kerjaan kamu kayak orang digaji 20 juta, dia malu dong. Paling enggak Tuhan bakal kilik-kilik dia, naikin gajinya. Naikin gajinya, dicomot orang loh dia loh. Jujur aja, kita begitu ngelihat staf kita punya kapasitas yang besar, awalnya kan kita nggak tahu. Oke, kita gaji segini dulu, betul nggak? Di mana-mana gitu dong. Begitu dia kerja yang terbaik, nggak cari muka, pokoknya kerja. Kita lihat, wih, orang ini bagus banget. Nggak naikin gajinya diambil orang nih. Wah, staf-staf ICI yang bagus-bagus tuh udah dipepet-pepet gereja lain. Udah diincer-incer. Pindah sini dong, pindah sana dong. Ada yang kemarin ketemu saya, mereka penasaran, siapa sih yang pegang YouTube-nya Ibu Henny sampai 1 juta lebih? Nggak ada, itu Tuhan. Tuhan yang bikin subscribersnya 1 juta lebih, bukan orang. Amin. Percayalah. Tapi siapa yang mengerjakannya? Oh, saya dengan bangga. Anak-anak asrama Tangan Pengharapan yang kita sekolahin, hari ini mereka lah yang ngedit khotbah-khotbah saya loh. Anak-anak pedalaman, bos, yang kita sekolahkan di Jakarta, hari ini mereka yang ngedit khotbah saya
dan handle YouTube Henny Kristianus. 1 juta lebih subscribernya. Anak pedalaman. Bangga sama anak sendiri gak apa-apa lah. Orang mau bajak-bajak, anak gue lu bajak. Mereka bilang gini, siapa sih yang handle YouTube Henny Kristianus tuh? Kita harus tahu tuh siapa di belakangnya. Saya langsung senyum. Saya bilang gak bisa. Itu anak saya. Mau dibajak gimana? Kita kalau mau digaji lebih harus nunjukin prestasi. Waktu atasanmu memberikan tanggung jawab lebih, sebenarnya gini, Anda sedang diuji kapasitasmu dan Anda sedang diuji ketaatanmu. Kalau Anda taat, Anda bisa ngerjain semua tugas. Saya percaya ketika ada kesempatan naik jabatan, Anda akan jadi prioritas. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda belanja online, seringkali tuh kita terkecoh sama gambar display, betul? Wih keren loh, apalagi dipakai modelnya tuh keren banget gitu. Keren banget di baju, keren banget celananya gitu kan. Kita beli, saya orangnya kalau udah lihat bagus, murah, nafsuan gitu waktu di online tuh. Karena kan belum pernah belanja online, norak. Belanjanya langsung banyak. Boleh nih buat anak-anak nih saya beliin semua. Buat anak cowok, buat anak cewek. Saya belinya tuh nggak nanggung-nanggung. 2 lusin karena anaknya kan segabreng. Ya kan? Di asrama 71 orang. Nafsu banget. Celananya bagus banget saya beliin. Begitu nyampe, ada celana-celana kargo yang kanan kiri tuh. Saya bilang, loh kok gini? Loh kok gini bahan plastiknya? Wah kesel banget saya. Kapok Eke belanja online. Beneran. Mendingan kalian ke gereja pegang tuh bahan tangan pengharapan. Dari situ saya belajar, barang yang berkualitas gak mungkin murah. Amen. Barang yang berkualitas gak mungkin murah. Percayalah kalau hidupmu berkualitas, kamu gak murahan. Kita seringkali terkecoh karena displaynya bagus, gambarnya bagus. Nah gini, kadang-kadang pemimpin juga suka terkecoh. Ngelihat penampilan luar doang. Keren, cantik, ganteng. Tapi at the end of the day yang kita sadari yang menentukan kualitas seseorang itu apa? Karya hidupnya, karakternya. Percuma kelihatan cantik, percuma kelihatan ganteng kalau nggak bisa kerja. No action, talking only. Orang dagang jualan body katanya. Kalau jual mobil, lihat aja. Yang jaga stand siapa? SPG. Pakai rok mini. Pakai baju ketat segini. Saya heran, mobil sama cewek seksi apa hubungannya? Bener gak ngerti? Orang jualan produk apa yang dijual badan perempuan? Aneh menurut saya. Anda jangan belajar kayak gitu, itu cara dunia. Anda pengen kerja, jangan datang dengan hanya bawa penampilan seksi aja. Kalau Anda nggak bisa kerja, Anda bikin malu aja. Jangan ngandalin wajah cantik, deketin bos, rayu-rayu bos. Udah nggak laku zaman sekarang. Buktikan karyamu. Jangan cuma seksimu. Amen. Jangan karena penampilan Anda pikir Anda bisa dipromosi. Jadi simpenan bos, jadi pacar bos. Enggak boleh anak Tuhan kayak begitu. Amen. Kita nggak jualan produk pakai body. Kita berkualitas. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Dengar baik. Promosi dari Tuhan tuh udah pasti buat orang-orang yang excellent dalam pekerjaannya. Saya tadi bilang, banyak orang pengen gaji tinggi tapi nggak berprestasi. Banyak orang yang mau dipromosi tapi nggak mau tanggung jawab lebih. Mari, kalau kamu ingin dilihat hidupmu berkualitas,
Hasilkan karya-karya yang berkualitas. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai makan gaji buta. Jangan sampai nipu-nipu atasan. Lakukan yang terbaik. Kalau Anda seorang pengusaha, nggak usah pakai cara-cara kotor buat dapat keuntungan. Buktikan kualitas saja. At the end of the day, orang akan cari yang paling berkualitas. Brand-brand handphone banyak banget bermunculan. Yang murah banyak, yang keren banyak, tapi orang tetap stay pakai yang paling berkualitas. Saya salah satunya. Kita nggak akan coba merek lain kalau kita udah tahu ini paling berkualitas. Kalau Anda ingin hidupmu berkualitas, jangan pernah nggak beri yang terbaik dalam apapun yang kamu kerjakan. Apa yang sekarang bikin kita berkualitas? Yang membuat kita berkualitas adalah tantangan, challenges. Tantangan itu membuat orang jadi ahli. Orang-orang yang tiap kali ngadepin tantangan di kehidupan, kalau dia mudah menyerah, cengeng, dikit-dikit konseling dong, dikit-dikit doain pendeta dong. Saya kasih tahu, masalahmu nggak akan selesai kalau kamu nggak hadapi. Jangan punya mental cemen. Seseorang itu akan dinilai berkualitas kalau dia tahan terhadap tekanan. Hadapi masalah. Saya bersyukur, saya besar menghadapi begitu banyak problema dan saya nggak bisa ngandalin orang tua saya nggak bisa ngandalin siapa-siapa, dan saya hanya mengandalkan Tuhan. Hidup itu nggak mudah. Saya ngadepin banyak tekanan di hidup saya. Dan hari ini saya jadi kuat karena saya melewati banyak tantangan. Raja Daud menjadi raja yang nggak pernah kalah dalam perang. Dia menjadi sangat ahli dalam berperang karena dia berperang terus dan Tuhan menyertai dia. Saya kasih tahu, ada istilah gini, bisa karena biasa. Orang tuh jadi ahli karena dia biasa menghadapi semua tantangan yang ada. Kalau Anda ada masalah, Anda quit. Ditegur sedikit, Anda kabur. Dimarahin pemimpin sakit hati, dendam. Anda gak akan jadi orang berkualitas. Ketika Anda ditekan sama atasan, Anda mengalami gesekan dengan teman sepelayanan, sama teman di kantor, selesaikan, hadapi. Masalah apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini akan membuat kamu jadi excellent, bisa karena biasa. Bayangin, ada satu perusahaan, mereka bikin antena. Bosnya cerita sama saya gini, yang kerja di perusahaan itu dulunya 2000, sekarang gak perlu lagi 500 saja. Dengan produksi yang jumlahnya, hasil produksinya tetap sama bahkan lebih. Kok bisa? Produksi yang dikerjain 2000 orang cukup dikerjain 500 saja. Kenapa bisa gitu? Karena ahli. Mereka bikin produk-produk itu udah gak pakai mikir. Tangannya set, udah gak pakai mikir. Saya nyetir mobil, gak perlu lagi, ya ngerem, nyalain mesin, masuk gigi D, gas, lepas remnya, mikir dulu gitu. Itu namanya nggak ahli. Mundur, ngeng kiri, berhenti, ngeng kanan, berhenti. Itu namanya nggak ahli, betul? Oh, saya kalau nyetir nggak pakai mikir, ngebut, ngeng, sampai moy. Saya kalau di bundaran depan ini naik tuh gitu kalau nggak macet. Ahli, karena ngelewatin bundaran itu. Coba Anda nggak biasa nyetir mobil dan Anda naik bundaran moy. Anak saya ngeledekin saya, Zoe, coba kamu yang nyetir, kamu turun. Anak saya bilang ini, si Chloe sama Axel, mama pasti jerit-jerit karena gitu. Iyalah, soalnya dia nggak ahli, kan baru belajar. Masa langsung nyetir mobil mau turun begini? Saya ahli, nggak mikir, ngeng. Saya sama Jojo kalau bawa anak-anak asrama keluar kota, saya bawa satu mobil, Jojo bawa satu mobil. Yang cewek-cewek ikut Mama Heni, yang cowok-cowok ikut Papa Jojo. Ke Cirebon, ngegas, ngeng, Mama susul, ngeng, zat gitu. Yang cewek dadain, dadah. Suami saya kalau di jalan tol kalah sama saya. Tapi kalau masuk kota dia menang.
Dia jago gini, apa? Selip-selip. Yang cowok-cowok langsung godain kita, dadah kalau udah saya kalah. Saking ahlinya, nggak usah mikir lagi kalau nyetir mobil. Bisa paham? Karena biasa kita jadi ahli. Nah, masalah itu harus jadi sesuatu yang biasa. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami nggak akan pernah melebihi kemampuanmu. Karena Tuhan setia, Dia pasti akan menyediakan kepada kamu jalan keluar. Percayalah, waktu kita ngadepin masalah, ujian, Tuhan pasti akan kasih kita jalan keluar. Ada kasih karunia, kemampuan untuk menghadapinya. Jangan cengeng, hadapi. Saya uang kuliah harus dibayar, duit gak ada. Apa yang saya lakukan? Kerja, bikin martabak, gak becus. Tanya orang, bikin martabak kayak apa? Bikin saya jam 4 pagi, jualan bungkus-bungkus. Jualan saya, cari kerja, diterima, jadi kasir, kerja, delivery, kerja, hadapi, nggak ada cengeng. Aku nggak punya duit, Mama Heni, mau sekolah nggak ada duit, orang tua nggak tanggung jawab, pacar yang hidupin nggak punya, mau jual kue nggak bisa bikin, mau nyetrika nyuci gosok nggak becus. Itu mah cengeng. Hadapi tantangan hidupmu, amin. Kamu akan jadi bisa karena biasa. Anda mau excellent, nggak akan enggak ngadepin masalah. Anda nggak bisa. Hidup ini selalu punya tantangan. Justru masalah itu problem yang membuat kita makin excellent dalam hidup ini. Saya percaya, pertama kali saya mau khotbah, saya tuh gemeteran, ketakutan, gak tahu mau ngomong apa. Terus saya khotbah, terus saya baca ayat, terus lihat, wah setengah mati. Tapi sekarang kasih saya satu ayat, saya bisa gempur Anda 15 menit dengan satu ayat itu. Bisa karena biasa. Lakukan terus apa yang kamu kerjakan. Makanya kerja tuh harus tajam dan fokus. Saya jadi tajam mengerjakan Yayasan Tangan Pengharapan karena saya fokus. Anda ingin jadi ahli, Anda harus mengerjakan hal yang sama terus-menerus. Anda harus paham bagaimana menghadapinya. Saya ngerti politik-politiknya orang. Saya mulai jadi ngerti kalau orang nipu saya. Sekarang saking ahlinya, orang duduk sama saya langsung bisa baca motivasinya. Saking udah biasa dibohongin, ditipu orang, dipolitikin orang. Ketajam itu sampai di tingkat duduk sama saya ngomong, mau ini, saya langsung tahu motivasinya gak bagus. Atau saya langsung tahu orang ini benar-benar punya hati yang murni. Diberi Tuhan ketajaman sampai di level itu, makanya kalau mau buka proyek saya harus turun sendiri. Kalau saya turun, saya langsung bisa mencium ini yang harus dilakukan. Setajam itu. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu terus-menerus secara konsisten, Anda tidak fokus, Anda tidak tajam. Mari tentukan apa yang kamu mau buat di hidupmu. Jangan bentar-bentar jualan bakpao, bentar-bentar ganti lagi jualan bakso, bentar-bentar ganti lagi jualan pempek. Maunya apa sih kamu gitu kan? Karena saya ketemu ada orang yang enak cuma masak satu hal itu aja. Saya cobain masakan dia yang lain, gak enak. Kita harus ketemu apa sih satu hal di hidup kita yang membuat kita jadi excellent. Karena everybody will be known for one thing. Amen. Ada anak muda yang tanya gini, Ciheni, kalau kita dikasih kerjaan banyak kan kita jadi gak fokus. Apa tuh, gimana tuh caranya memperbesar kapasitas tapi kita tidak tajam, dia bilang gitu. Dengar. Kapasitas bicara soal tanggung jawab, tapi ketajaman bicara sesuatu yang membuat kamu sangat hebat di situ. Saya hari ini, saya tidak mampu running gereja. Saya nggak becus jadi gembala. Suami saya sangat hebat running gereja.
Jadi saya suruh dia aja yang ngurusin. Tapi pada kapasitasnya, orang panggil saya Ibu Gembala. Tapi apa yang saya tajam? Cuma khotbah. Jadi saya bilang, Jo, aku nggak ikut-ikut. Kamu sama Felix yang urus gereja aja. Aku khotbah aja. Paling apa sih yang saya tajam? Ya soal yang bersih-bersih itu, toilet-toilet itu. Yang kalau Anda buang sampah sembarangan, makan di auditorium, nah itu bagian saya. Nah itu yang saya ngurusin. Tapi yang saya mau ngomong ini, Anda mungkin punya banyak talenta. Anda mungkin dipercaya Tuhan banyak hal. Tapi Anda nggak akan jadi sangat excellent kalau Anda nggak ngerti sebenarnya senjatamu yang paling ampuh tuh apa. Mungkin saya akhiri dengan kesaksiannya. Orang mungkin nggak menghargai kerja keras kamu. Orang mungkin nggak menghargai apa yang kamu udah buat yang terbaik gitu. Ada yang anak muda bilang gini, bos saya nggak menghargai meskipun saya udah lakukan yang terbaik. Saya kasih tahu, kalau kamu kerja bukan buat dipuji, kamu berikan yang terbaik karena satu nilai kamu selalu melakukan yang terbaik, tidak bisa tidak. Tuhan akan menyediakan upahnya bagi kamu. Kalau bosmu tidak bisa menghargai kamu, Tuhan akan bawa kamu ke tempat di mana kamu seharusnya, di mana kamu akan dihargai. Because you will be rewarded according to what you're worth. Saya akhiri dengan kesaksian saya. Satu hari saya pernah kerja di sebuah gereja. Lulus sekolah Alkitab tahun 99. Saya kerja full time di sebuah gereja. Saya sebenarnya pelayanan di gereja itu sudah sejak gereja itu berdiri, karena kami merintis gereja itu waktu masih kuliah tahun 96. 99 saya lulus sekolah Alkitab, kami full time. Saya digaji dengan persembahan kasih tentu ya, dengan nominal yang sangat rendah menurut ukuran Australia. Satu hari setelah saya kerja sekitar 4 tahun sebagai full time dengan gaji yang underpaid, di bawah standar, gereja kami diaudit pemerintah. Anda tahu Australia nggak main-main soal aturan kan? Pajak harus bayar. Kami diaudit sama pemerintah karena gereja punya uang jutaan. Nah, kemudian mulailah auditor datang ke kami dan diketahui bahwa staf full time bekerja di gereja itu gajinya semua di bawah standar. Akhirnya dengan sangat terpaksa gembala menaikkan gaji semua staf full time sesuai standar Australia. Tapi standarnya itu kan ada yang paling minimum sampai seterusnya ya. Nah, ketika kami dipanggil satu-satu, ingat saya udah pelayanan 8 tahun, 4 tahun full time. Saya dikasih tahu, Henny, gaji kamu sekian. Sekitar $21.000 Australia per tahun, bayangin. Itu tuh UMR, ibaratnya UMR, itu tuh yang terendah sekali. Like beginner. Mungkin anak lulusan SMA gitu, yang baru kerja. Saya kaget. Saya sedih sekali. Saya sedihnya bukan karena nominalnya. Anda tahu, sebelum digaji segitu pun saya melayani dengan sukacita. Tapi yang membuat saya sedih adalah, oh, nilai saya, kualitas saya di mata pemimpin saya cuma segitu. Ngerti ya? Ternyata saya tidak terlalu berkualitas di mata mereka, sehingga mereka menilai saya sekian saja. Saya sedih, berarti saya belum kasih yang terbaik dong. Padahal sebenarnya tanggung jawab saya banyak banget. Dari mulai ngurus bookstore gereja, jadi sekretaris gereja, nyuci perjamuan kudus, jadi worship pastor, dan lain sebagainya. Ngelatih choir, pokoknya banyak banget kerjaan saya. Tapi saya nggak pernah ngeluh. Saya nggak pernah punya day off, 7 hari seminggu saya kerja. Tapi saya sedih waktu ternyata mereka menghargai saya dengan UMR terendah. Singkat cerita, saya tetap kerja. Apa yang terjadi? Setelah digaji 2 kali kurang lebih, 2 bulan berjalan, ternyata pemerintah Australia menetapkan seorang full time gereja nggak usah bayar pajak.
Ternyata full timer gereja itu bebas pajak. Karena kita hamba Tuhan sepenuh waktu. Kita nggak punya kerjaan yang lain. Jadi gaji sekian yang dipotong pajak dan nominalnya segini buat saya, akhirnya saya bisa punya semuanya. Karena nggak usah bayar pajak, bisa ngerti ya? Dari yang setiap minggu kurang lebih cuma dapat $300-an, saya dapat $500-an per minggu. Karena pemerintah ternyata menetapkan kami nggak usah bayar pajak. Di situ saya dapat satu hikmah. Kamu jangan pernah putus asa ketika merasa kamu tidak dihargai sama sesama. Penilaian orang lain tidak sama dengan nilaimu yang sesungguhnya. Apa kata orang bukanlah nilaimu yang sesungguhnya. Tetap setia dan lakukan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada kamu bagian yang menjadi upahmu. Tuhan akan membawa kamu ke tempat yang seharusnya. Tuhan akan memberikan kamu upahmu yang sesungguhnya. Tetap setia di daerahmu masing-masing. Apapun yang kamu kerjakan di tanganmu hari ini, never not giving the best. Nggak bisa nggak yang terbaik. Pokoknya harus selalu kasih yang terbaik. Percayalah, kualitasmu ditentukan dari karyamu. Jangan sampai tidak berbuah. Jadilah orang yang berguna. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami berdoa agar Engkau mengurapi setiap kami. Apapun yang kami pegang di tangan kami hari ini, pakailah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah ini untuk menyatakan karya-karya Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Biarlah Tuhan boleh menajamkan kami, mengurapi kami, memampukan kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tangan kami dengan setia. Kami mau terus beri yang terbaik buat Tuhan. Percaya upah kami adalah ditentukan oleh Tuhan. Kami nggak mau kecil hati, kamu nggak mau jadi lemah, tapi kami mau belajar konsisten. Jadi orang yang bisa dipercaya, nggak mengeluh, tapi terus mengizinkan masalah datang dan kami mau terus belajar mengasah diri kami. Percaya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang hadir, berdoa supaya Tuhan mereka boleh jadi pemenang-pemenang di semua tempat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa.